Halo Sobat Sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, sehat, dan berbahagia. Siap. Belakangan ini gue lagi memperhatikan dengan miris dan kasihan sama orang-orang yang memiliki permasalahan finansial. Beberapa orang terdekat gue juga ngalamin hal yang sama. Karena banyak dari masyarakat kita itu hidupnya suka maksain. Padahal mereka itu gak punya duit dan mereka itu tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk mendapatkan hal itu. Ya akhirnya mereka ngutang, nyicil, dan lain-lain lah demi keinginan mereka. Sekarang gue akan nge-share gimana cara ngatasin kondisi kayak gini. Dan gue akan bahas kenapa kalian tuh selalu buruk dalam pengelolaan uang. Jadi tonton video ini sampai habis. Ketika punya tanggungan atau hutang, terus kalian gak kuat bayar, akhirnya kalian jual harta. Kalian jual barang, jual motor, jual emas, jual mobil, bahkan jual rumah. Lalu harta kalian habis, ya miskinlah kalian. Belum lagi persoalan judi nih, yang belum beres-beres nih di Indonesia. Ada juga demi gaya hidup, biar kelihatan mewah, dia tuh maksa ngutang sana sini. Pasti kalian punya teman yang modelan kayak gini nih. Tiba-tiba dia minjem duit dengan alasan apapun lah. Ya itu biasanya yang gue temuin itu demi keinginan dan kepuasan mereka. Kalau enggak ya mereka tuh kena pinjol atau judi. Dan keselnya nih ya, kita tuh yang minjemin, kita tuh udah nabung, kita hidupnya sederhana. Nah, terus yang lebih keselnya lagi, melihat dia itu yang punya utang sama kita, hidupnya tuh glamor, ngabis-ngabisin duit lah. Karena banyak orang yang butuh duit dan mereka tuh nggak punya penghasilan yang cukup. Makanya perusahaan-perusahaan fintech ini full senyum lah di Indonesia dengan keadaan yang sekarang. Masyarakatnya penghasilannya rendah, gampang digoda sama barang-barang dan ya influence-influence yang menghabiskan uang, ditawarin minjem, tinggal foto KTP, cair tuh duit ketololan itu. Makanya penyebab kemiskinan bukan karena kebijakan, keadaan, dan kondisi aja, tapi masyarakatnya juga yang rada bodoh dalam memanajemen keuangan mereka. Makanya nih ya, gue tekankan, sebelum kita menyalahkan keadaan, kondisi, bahkan pemerintah, kita itu wajib introspeksi. Pasti itu ada faktor yang sebetulnya berasal dari diri kalian sendiri. Jadi jangan jadikan kondisi dan keadaan itu sebuah alasan dampak buruk yang menimpa kalian. Ya emang kalau diperhatikan itu saat ini banyak godaan-godaan yang bikin duit kita tuh boros. Banyak banget. Kayak hiburan-hiburan lah. Kayak misalnya konser berapa juta kan, berapa ratus kalian habiskan nonton bola, belum lagi nongkrong. Terus kalau kalian pengen beli-beli barang tuh kayak HP, motor, mobil, pakaian, yang kalian ini sebetulnya tuh karena keinginan aja, bukan karena urgent atau memang benar-benar butuh. Tapi bagi para pengusaha yang emang mereka tuh sebetulnya sengaja menargetkan dan memanfaatkan sifat-sifat kalian yang konsumtif ini. Ya makanya nggak heran kalau ngelihat kondisi nih masyarakat kita memiliki sifat konsumtif tuh yang sangat tinggi. Ya kayak kita perhatiin aja lah, motor, mobil, HP tuh rilisnya cepet-cepet banget. Ya kalau diperhatiin juga produknya tuh berubahnya nggak signifikan, bahkan cuma ganti model. Kan yang begini nih, bikin masyarakat kita itu hasrat membeli yang barunya tuh menggebu-gebu. Makanya kalian tuh, sebagian yang jadi kaum mendang-mending, itu udah bagus tuh. Banyak mikir kalau ngeluarin duit. Gue menyarankan ke kalian, segeralah pahami gaya hidup frugal living. Di mana gaya hidup ini bertujuan atau lebih menekan agar kalian dapat kemerdekaan finansial. Gaya hidup ini bukan pelit atau kalian tidak boleh konsumtif. Sebetulnya bukan ke situ arahnya. Kalian tetap belanja, namun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kalian, supaya tidak maksain tuh, dan menghindari yang namanya hutang, minjem, kredit. Yang dimana hal ini kan membuat keuangan kalian itu kuras dan finansial kalian tuh tidak stabil. Ya ini berdasarkan latar belakang aja ya. Dan memang gue udah dididik secara nggak langsung menerapkan gaya hidup ini. Hidup dengan kecukupan. Pakai apa-apa tuh harus yang jangka panjang, harus bermanfaat. Ya pokoknya kita diajarin beli sesuatu tuh harus dipertimbangkan. Bukan sekedar menggunakan hawa nafsu. Ya emang apa-apa tuh ya, kalau emang udah hawa nafsu itu pasti rusak.
Ya jujur sih, kadang gue juga beli hal-hal yang bersifat keinginan, bukan kebutuhan. Tapi sebelum kalian beli sesuatu yang bersifat keinginan, itu harus dipikir dan dipertimbangkan secara matang, supaya uangnya tuh nggak sia-sia. Apalagi nih ya, sampai nyicil-nyicil untuk hal kesenangan dan keinginan, itu ya udah benar-benar rusak lah otak lu tuh. Karena lu tuh mikir gak sih, kalau lu nyicil nih, ya taruhlah beli motor tuh kira-kira 2 tahun ya, beli motor. Terus lu nyicil nih dengan bunganya yang selama 2 tahun itu. Ya percaya nih sama gua, 2 tahun motor lu lunas, tuh harga motor tuh udah jatuh, udah launching model baru. Sedangkan lu masih harus bayar tuh motor dengan harga baru. Ya misalkan motor tuh udah di tangan lu setahun atau 2 tahun kemudian yang mau lunas gitu ya. Tapi harganya tuh udah turun. Dan lu masih harus bayar tuh motor dengan harga barunya. Kan sama aja nih, lu beli motor second dengan harga baru di saat motor tuh lunas cicilannya. Apalagi lu ganti HP terus nyicil. Ya, lucu dah lu kalau kayak gitu. Beda lagi kalau beli cash kan. Kalau beli cash kan lu bayar dengan harga yang seharusnya harga sesuai pasarnya. Lagian ya daripada maksa beli baru, ya mending beli second lah kalau kendaraan mah. Karena launching barangnya itu cepet banget. Terus bakal ngefek ke harga barangnya. Beda lagi hitungannya kalau misal rumah ya, itu lebih kompleks lah. Tapi titik yang gue tekankan ke kalian ini sekarang harus pertimbangan ketika lu mau beli sesuatu. Hal itu bersifat keinginan atau kebutuhan yang urgent gitu loh. Jadi kalian harus lebih berpikir apakah duit kalian itu cukup untuk beli keinginan itu. Kalau beli mah mungkin ya putuslah transaksi ketika bayar itu cash. Tapi kalau kredit tuh kan enggak. Kalian biasanya udah ngitung nih per tahun gitulah berapa ya. Nah kadang yang bikin kredit itu berat dan kalian gagal bayar. Tuh kadang kondisi dan keadaan itu nggak pasti. Ya dinamis lah keadaan itu. Ya misal kalian nih tiba-tiba dalam kurun waktu 2 tahun itu butuh sesuatu yang urgent. Atau kalian ada masalah yang butuh ngeluarin duit. Akhirnya duit kalian kepake tuh lebih. Yang gini-gini kan nggak bisa diduga. Sekalipun udah dihitung kan ketika kalian mau nyicil bakal habis berapa. Tetap aja hal-hal itu kan di luar dugaan kita. Ya syukur-syukur kalau sekali doang ngeluarinnya. Sekali doang kalian ada problem yang butuh ngeluarin duit banyak. Tapi kalau beberapa kali ya pasti panik lah ya. Sekali aja tuh pasti panik, apalagi 2, 3 atau seterusnya. Panik lah. Buat kalian yang sering banget ngerasa banyak tekanan di finansial, mau karena utang, kredit, cicilan atau lain-lainnya lah. Mungkin saatnya kalian menerapkan gaya hidup ini, frugal living ini. Karena manfaat untuk kehidupan kalian itu banyak banget. Terutama ya bagi kantong kalian lah, akan terasa lebih plong gitu bernafasnya. Nggak terlalu tertekan tuh kantong kalian. Ketika kalian menerapkan frugal living, pasti akan lebih berpikir uang yang kalian punya atau yang kalian gunakan itu untuk apa. Manfaatnya tuh apa. Seberapa penting barang itu untuk kalian beli atau kalian dapatkan. Kalian akan lebih berpikir bagaimana caranya uang ini tuh digunakan sebaik-baik mungkin dan kalian bertujuan untuk menjaga keuangan kalian agar tetap stabil. Ketika kalian sudah dalam kondisi finansialnya safe nih, udah menerapkan frugal living lah secara sepenuhnya gitu ya. Kalian akan memiliki tabungan untuk masa depan. Kalian akan terhindar dari utang dan sebisa mungkin menghindari cicilan. Jadi penghasilan yang kalian dapatkan itu sepenuhnya tuh bisa ditabung. Bukan kalian gunakan untuk bayar bunga-bunga ke perusahaan finance itu. Makanya penting banget kita tuh menerapkan frugal living ini. Apalagi kita tinggal di Indonesia ya, yang kadang kondisinya tuh seringan gak stabilnya, terutama perekonomian. Jadi sebisa mungkin kalian ini menyisihkan penghasilan dan pendapatan kalian buat jaga-jaga tuh kalau kondisinya tuh lagi nggak stabil. Ya tiba-tiba persoalan pajak nih kayak sekarang kan proker negara makan gratis itu kan secara nggak langsung butuh kita biayain tuh. Nah di situ tuh kita harus siap. Kalau enggak ya kita tuh akan tergerus lah sama keadaan. Dengan kalian menerapkan frugal living ini yang mengajarkan kita agar lebih cerdas dalam menggunakan uang. Itu kita tidak membeli barang-barang yang tidak bernilai bagi kehidupan kita. Kita menggunakan uang tuh selalu dipikirkan. Sehingga orang-orang yang menerapkan frugal living ini akan merasa lebih efektif dalam penggunaan uangnya. Kalian dapat menabung untuk jangka panjang
dan finansial kalian tuh akan aman lah, dan kalian akan Mereka juga merasa melakukan bebas lah. budgeting untuk membeli keperluan makan misalnya. Ya oke, sekian konten gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan, silahkan dikritik di kolom komentar. See ya.